teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini hari Rabu. Mari kita sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu taat dan Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Taat dan Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat keempat, lalu ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Ayat yang ke-24. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesibon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya, dan seranglah Sihon. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau, apabila mereka mendengar tentang kamu. Nah guys, kitab Ulangan ini kita nggak cuma diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada umat Israel, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Lause Yunita kemarin. Tetapi hari ini kita juga akan melihat bagaimana sesungguhnya kitab Ulangan sendiri juga ditulis sebagai sebuah pengulangan bagi umat Israel yang muda untuk belajar dari kesalahan para pendahulu mereka. Nah teman-teman, kita ingat bersama-sama bagaimana dalam kitab Bilangan yang lalu Tuhan itu menghukum generasi yang memberontak padanya, teman-teman. Setelah generasi yang berumur 20 tahun ke atas sudah mati, maka generasi yang waktu itu masih kecil, nah teman-teman, sekarang udah jadi dewasa dan memimpin kelompok-kelompok suku Israel, teman-teman. Itulah sebabnya dari awal kitab Ulangan, Musa mengingatkan kembali mengenai perjalanan mereka di padang gurun kepada mereka sebagai sebuah pembelajaran yang harus mereka ingat dan pegang sepanjang hidup mereka. Di dalam bagian ini teman-teman, kita sama-sama diajak untuk melihat bagaimana Tuhan menyertai Israel asalkan bangsa Israel taat. Makanya perikop ini diberikan judul yaitu riwayat perjalanan di padang gurun. Sebuah riwayat, sebuah ingatan akan masa lalu. Nah teman-teman, mari kita ingat juga bahwa Israel pada saat itu dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain itu sebagai satu kelompok budak yang berhasil kabur dari Mesir. Tetapi menarik sekali, ketika mereka hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mereka hidup benar, mereka hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Justru teman-teman, di dalam ayat yang ke-25 di situ dikatakan kita sama-sama diajak untuk melihat bagaimana Tuhan bisa loh membuat bangsa-bangsa lain menjadi takut kepada Israel. Sama seperti yang di ayat ke-25 yang di situ berkata, pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, terhadap satu kelompok budak yang berhasil kabur, teman-teman, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Nah teman-teman, mari kita ingat bersama-sama, bukan karena Israel hebat maka mereka disegani orang, bukan. Tetapi karena Tuhan hebat di dalam hidup bangsa Israel. Dan seharusnya demikian pula dengan setiap kita, kamu dan saya. Mari kita sama-sama belajar dari kisah bangsa Israel untuk hidup taat, dan kita dapat melihat Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hai guys, jadi itu dia satu teduh kita untuk hari ini. Yuk kita belajar untuk taat, dan Tuhan akan berkehendak dalam hidup kita. Oke? Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Tuhan, berkati hari kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, berkati agar kami terus taat di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kami selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu bukan kami yang hebat, tapi Engkau yang hebat Tuhan. Dan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jangan lupa ya, besok kita bakal ada satu teduh lagi di channel ini. Jangan lupa dibagiin grup yang kalian punya, dan bagiin ke teman-teman yang lain juga. Terus, setiap Sabtu kita bakal ada Zoom Fellowship jam 7. Nanti linknya bakal dibagiin di grup lain dan juga di grup WhatsApp.
Terus kalau kalian merasa pergumulan dan bingung mau curhat kemana, kalian boleh banget DM Yud GKI Kanan, nanti bakal dibalesin deh. Oke? Have a good day. God bless. Menurut kalian, move on itu susah atau gampang sih? Kata orang, move on itu tentang melupakan. Padahal, move on itu ketika kita menerima suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Move on itu dimana kita harus belajar mengikhlaskan dan kembali berproses di jalannya Tuhan. Nah, waktu gak akan sembuhkan duka, kecuali memintanya dari Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 mengingatkan kepada kita